dalam Islam itu tidak ada mukjizat ya. Kalau orang Islam sakit ya datang ke kiai dikasih air, tetap aja nggak sembuh. Lalu kita pergi ke dukun, ya dukun nggak bisa sembuhin. Sementara saya sendiri sebenarnya nggak percaya sih ya dengan hal-hal seperti itu. Masa air kok bisa menyembuhkan, dukun masih ini itu terbukti nggak pernah menyembuhkan gitu loh. Ini saatnya kita bersaksi. Ya, ketika Anda mengalami Tuhan, Anda mengalami hal-hal yang luar biasa. Ini tadi ada Ibu Maya. Ibu Maya janji mau kesaksian loh sama saya. Mana nih Ibu Maya nih? Itu pernah janji sama saya mau kesaksian. Boleh dong, kesaksian dong. Ayo Ibu Maya. Dulu janji mau kesaksian, kita belum sempat loh. Oke. Silakan. Oke, luar biasa. Ini Ibu Maya Murtadin ya, kalau nggak salah ya. Ya. Silakan Ibu Maya boleh kesaksian. Bagaimana Tuhan menjamah Ibu Maya dan bagaimana proses yang begitu keras ya. Kita dulu sempat ngomong-ngomong internal dulu ya, begitu keras hidupnya Ibu Maya. Luar biasa sekali. Silakan Bu Maya. Ya. Nama saya Maya. Saya lahir di Banyuwangi. Orang tua Islam, baik dari ayah maupun ibu semuanya Islam. SD, SMP saya di madrasah, lalu lanjut ke MTSN, SMA baru itu sekolah umum, kuliah sekolah umum. Nah di SMA itulah saya mulai bergaul dengan orang beda agama. Tapi biasa saja sih. Waktu di tempat kuliah itu teman saya banyak yang Kristen. Kenapa? Mungkin karena saya suka nyanyi, jadi saya gabung dengan paduan suara kampus. Nah, di semester terakhir saya kuliah, saya tinggal dengan keluarga Kristen yang taat, yang rajin, ya, yang baik hati, suka menolong, yang tiap hari lagu-lagu rohani itu berkumandang. Tetapi mereka tidak bercerita tentang siapa Yesus. Jadi saya tidak pernah bisa percaya, saya tidak pernah tahu siapa Yesus. Saya hanya tahu Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Ya, lalu saya tinggal dengan keluarga suami saya yang Kristen, dan mereka pun tidak pernah berusaha mengkristenkan saya. Tidak ada yang satupun dari mereka yang bercerita tentang siapa Yesus. Bahkan saya sebetulnya pisah dengan suami ya karena suatu hal. Lalu ketika saya kembali kepada keluarga suami itu, saya melihat mereka sudah pada bertobat katanya. Tapi tetap di antara mereka tidak ada satupun yang mau bercerita tentang siapa Yesus. Padahal di rumah itu setiap Jumat malam ada kebaktian. Malam Kamisnya ada ibadah doa syafaat. Tapi tidak ada satupun yang bicara tentang siapa Yesus. Jadi bagaimana saya mau percaya kalau tidak ada yang bercerita tentang siapa Yesus? Nah, lalu bagaimana saya bisa percaya? Saya percaya oleh karena kesalahan Quran. Maaf buat Muslim, ya ini fakta bahwa saya percaya kepada Yesus oleh karena kesalahan Quran. Kok bisa? Ya, ketika saya di MTSN itu salah satu gurunya itu berkata gini kepada kami di kelas, bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang lain yang di wajahnya diserupakan dengan Isa Al-Masih. Tapi sementara Isa Al-Masih sendiri diselamatkan oleh Allah. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian ketika saya tinggal dengan keluarga Kristen, saya menemukan sebuah buku kecil namanya Kitab Matius. Bukunya tipis kecil. Saya buka-buka buku itu, saya nggak baca sih. Saya hanya buka-buka. Entah kenapa tiba-tiba saya terhenti di bagian halaman yang mengatakan Yesus disalib, dia mati, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Buat saya itu seperti bom. Kepala saya kayak goncang rasanya. Ya, saya bertanya-tanya. Saya langsung ingat cerita dari guru saya waktu di MTSN itu, yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Nah, tapi buku ini, buku Kitab Matius, ini bukunya orang Kristen, dan entah kenapa
hari itu saya lebih percaya bahwa kepada kitab Matius ini. Kenapa? Karena kitab ini kan milik orang Kristen. Orang Kristen pasti lebih tahu tentang kitabnya, ya kan? Yang tahu tentang isi rumah kita itu pasti adalah kita sendiri, bukan orang lain gitu. Nah, itu sebetulnya bom kedua. Bom pertama itu adalah ketika suatu malam ya, keluarga suami ini sedang kebaktian. Setelah kebaktian, biasa mereka berkumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Nah, saya tidak ada di antara mereka. Saat itu saya masih Islam. Saya ada di kamar, saya siap-siap mau tidur. Di antara mereka ada yang bilang begini, musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Wow, itu benar, itu bom pertama. Saya benar-benar kaget, saya goncang, iman saya malam itu benar-benar goncang. Ya, kenapa? Karena kita pasti tahu ya yang rumahnya dekat-dekat dengan masjid itu penceramah ustadz di masjid pasti sering mengatakan bahwa musuh utama orang Islam itu adalah setan. Nah, kok malam ini orang Kristen mengatakan bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Wah, kok bisa sama? Kok Kristen mengatakan seperti itu, Islam juga mengatakan hal seperti itu? Mana nih yang benar? Aduh Tuhan, saya kepengen nanya tuh sama orang-orang di luar kamar saya, tapi saya malu, saya gengsi, saya tidak berani. Saya hanya diam di kamar. Saya berpikir, mana nih yang benar? Kalau saya mengatakan Kristen itu benar, waduh, nanti saya bisa musyrik, saya kafir. Tapi gimana? Ini suara itu kayaknya mengiang-ngiang terus di kepala saya. Akhirnya saya turun dari tempat tidur, saya duduk di lantai, saya berdoa. Doa saya begini, Tuhan, berikanlah aku petunjuk-Mu, aku bingung, mana yang benar? Tuhannya orang Islam, apa Tuhannya orang Kristen? Kenapa Kristen mengatakan bahwa musuh utamanya adalah setan? Ya, sementara orang Islam juga mengatakan hal yang sama. Jadi mana Tuhan yang benar? Tapi satu hal Tuhan harus tahu bahwa Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan yang aku sembah. Nah, setelah berdoa begitu, baru saya mulai tenang. Tapi nggak tenang juga, saya tetap galau sekali. Saya susah tidur malam itu ya, susah tidur pokoknya. Tapi akhirnya saya tertidur juga. Besok pagi-pagi saya langsung mencari teman saya yang Islam. Saya ceritakan kegalauan saya. Tapi teman saya itu bilang gini, kamu harus hati-hati sama orang Kristen. Orang Kristen itu kan suka sekali berusaha untuk mengkristenkan orang. Saya kecewa dengan jawaban itu, karena bukan jawaban seperti itu yang saya mau. Saya ingin tahu tentang apa itu kebenaran bahwa musuh utama Kristen itu adalah setan gitu. Nah, sejak saat itu saya mulai mencari-cari tentang kekristenan ya, tentang kebenaran di dalam kekristenan itu. Saya mulai membaca-baca buku ya, buku-buku, buku renungan, semua buku-buku Kristen yang ada di rumah itu saya baca. Dan setiap buku Kristen yang saya baca pasti selalu bicara tentang mujizat, sakit disembuhkan. Selalu penuh dengan mujizat. Dalam Islam itu tidak ada mujizat ya. Kalau orang Islam sakit ya datang ke kiai dikasih air, tetap aja nggak sembuh. Lalu kita pergi ke dukun, ya dukun nggak bisa sembuhin. Sementara saya sendiri sebenarnya nggak percaya sih ya dengan hal-hal seperti itu. Masa air kok bisa menyembuhkan? Dukun ngasih ini itu terbukti nggak pernah menyembuhkan gitu loh. Dalam mujizat. Nah, lalu adik ipar saya memberikan saya buku Good Morning Holy Spirit karya Benny Hinn. Nah, di dalam buku itu menceritakan Benny Hinn dari mulai di dalam perut, lalu dia yang kecil, yang masih kecil, yang usia anak-anak sekolah, lalu tergabung dengan kegiatan anak-anak berdoa ya, lalu bercerita juga tentang bagaimana Tuhan memakai Kathleen Kuhlman ya, dengan berbagai mujizat yang luar biasa. Jadi ketika saya membaca buku itu rasanya saya kayak ada di tengah-tengah ibadah itu gitu loh. Saya berpikir, wow,
kalau Tuhan itu kalau Yesus itu melakukan berbagai mujizat seperti ini, berarti Yesus itu bukan manusia biasa ya. Dia lebih dari sekedar manusia gitu. Saya belum berani berkata dia Tuhan. Saya hanya mengatakan dia pasti bukan manusia biasa. Dia pasti lebih dari sekedar manusia. Nah, mulai saat itu saya mulai coba-coba gitu ikut ibadah gitu loh ya. Dan saya mulai merasakan ada sebuah ibadah yang beda dari ketika saya dulu Islam. Ketika saya Islam, kalau habis maghrib terutama ya, saya biasanya tidak keluar dari kamar, tapi saya diem aja di kamar supaya saya lanjut ke sholat isya, dan sambil menunggu sholat isya itu saya biasanya ngaji ya, surat Yasin itu udah pasti dah ya, Yasin, Al-Baqarah, Al-Waqiah, surat Maryam itu ya. Tetapi di dalam ketekunan saya beribadah, atau bahkan ketika malam hari saya sholat tahajud ya, saya baca ayat surah-surah panjang dalam Al-Quran, saya zikir, membaca ayat ini, membaca ayat itu, saya hanya merasa puas bahwa saya telah beribadah ya. Saya merasa bangga bahwa saya sudah beribadah sedemikian banyak, tetapi saya tidak pernah merasakan Tuhan yang hidup. Saya tidak pernah merasakan Tuhan yang hadir. Beda sekali ketika saya sudah Kristen. Ketika saya Kristen, saya nggak perlu berjuang, ya. Saya nggak perlu berjuang untuk merasakan Tuhan yang hidup. Ya, sementara ketika saya Islam, untuk saya bisa fokus, untuk supaya saya bisa khusyuk itu tidak mudah. Biasanya saya kalau sholat, saya tidak mau tutup mata, karena kalau saya tutup mata pasti pikiran saya kemana-mana, nggak fokus. Karena itu saya biasanya kalau sholat selalu mata saya buka, saya menghadap, saya melihat sajadah ya, supaya saya fokus. Tapi tetap aja saya nggak bisa fokus, pikiran kemana-mana gitu loh. Jadi saya tidak merasakan Tuhan, saya tidak merasakan Tuhan yang hadir. Tapi ketika saya Kristen, saya nggak perlu berjuang sedemikian itu. Saya cukup panggil nama Tuhan, saya cukup puji-pujian, itu sudah saya rasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mulai menerima Yesus ya. Saya coba sedikit demi sedikit saya merasakan, semakin saya merasakan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Walaupun secara jasmani saya mengalami menderita ya, sengsara, tetapi saya damai gitu loh, saya sukacita gitu. Dan saat itu saya begitu menggebu-gebu, saya kepengen belajar tentang kekristenan, tetapi saya nggak mendapatkan. Saya coba pergi ke gereja ini, ke gereja itu, 4 tahun saya pergi ke gereja, sebuah gereja yang jemaatnya luar biasa banyak, tapi satu pun saya tidak kenal dengan mereka. Kenapa? Karena di gereja itu hanya ibadah ini, ibadah itu, tidak ada kegiatan yang membuat kita bisa kenal satu dengan yang lain. Dan ketika saya bertanya, adakah Bible study, karena saya mantan Islam, saya kan pengen belajar ya, saya nggak mau menjadi Kristen biasa, saya nggak mau menjadi Kristen KTP, saya mau menjadi seorang Kristen yang mengerti apa itu Kristen, tapi tidak mendapatkan. Itu 4 tahun saya di gereja itu, saya nggak belajar apa-apa, sehingga saya pernah merasakan malas pergi ke gereja itu. Saya beberapa lamanya saya malas pergi ke gereja, lalu saya bertemu dengan gereja lain, gereja Rehoboth. Saya melihat, wah, di gereja Rehoboth ini bagus, saya lihat pengajarannya sangat kuat gitu ya. Kalau orang Kristen biasa mungkin malas ke gereja itu, karena serius sekali itu Pak Erastus Sabdono itu kalau khotbah. Tapi tetap saya tidak, ketika saya mau ikut sebuah Bible study ya, Bible study class gitu, nggak ada, saya tidak menemukan gitu loh. Akhirnya saya memang tidak pernah menemukan di gereja itu memberikan Bible study atau pemuridan atau apapun, itu tidak ada. Saya heran kenapa sih sepertinya gereja-gereja itu tidak siap menerima petobat baru gitu loh. Sama seperti sekarang ini. Saya ada di grup Murtadin. Saya bergaul dengan anak-anak Murtadin.
ketika saya bercerita tentang apa yang kami lakukan dengan anak murtadin kepada beberapa hamba Tuhan di gereja ini, gereja tertentu, saya melihat responnya dingin bahkan tidak ada. Tetapi saya tetap bersyukur ya bahwa di antara teman-teman kami di grup-grup, di berbagai grup, saya bertemu dengan teman-teman seperti Lindsay, ya, seperti Pak Kris, seperti teman-teman lain, Pak Han dan lain-lain. Kami bergabung dalam satu tim di mana kami melayani para murtadin, anak-anak usia muda ini. Jadi di masa pandemik ini saya melihat gimana ya? Satu sisi kita tuh harus stay at home. We have to stay at home. Kita kerja dari rumah, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi di sisi lain, wow, saya melihat karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa itu? Satu persatu Muslim itu datang kepada Yesus. Saya melihat Yesus melawat satu-satu keluarga-keluarga Muslim sehingga mereka datang bergabung dengan kami. Sehingga saya semakin kagum gitu ya. Semakin kagum bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Saya selalu katakan kepada Muslim, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nggak ada orang yang bermimpi bertemu dengan ilah lain kecuali dengan Tuhan Yesus. Si ini bermimpi dengan Tuhan Yesus, si ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nggak ada ceritanya dia sakit, Muslim ini sakit oleh karena ustadz ini atau ustadz itu. Selalu Yesus yang datang kepada ini, Yesus yang datang menyembuhkan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ya. Dan saya kira kalau Muslim itu mau jujur, mau membaca Quran mereka dengan terjemahan, saya khawatir mereka akan melihat, karena banyak loh ya kesaksian-kesaksian dari teman-teman kami di grup Murtadin ini yang dimana mereka mengatakan, ini kok Quran ini kok begini sih, banyak sekali ayat-ayat yang mengandung pelecehan kepada wanita, yang mengandung kekerasan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, saya udah lempar itu Quran saya, ya, saya udah lempar itu ke lantai, saya udah nggak mau lagi, saya udah muak. Ya kalau saya punya uang, saya kepengen keluar negeri, saya udah bosan dengan lingkungan saya bosan memakai kerudung. Ya, saya ingin menjadi diri saya sendiri, nggak apa-apa, saya nggak beragama, nggak apa-apa, yang penting saya jangan jadi Islam. Banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Kalau Muslim mau jujur, mau membaca Quran mereka dengan terjemahan mereka, Islam kan suka menuduh kita, Kristen itu orang yang nggak pakai logika. Justru mereka yang nggak pakai logika, ya. Coba bacalah ayat-ayat Quran mereka. Misalnya kayak surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Benarkah Allah itu wal awalu? Kalau wal awalu, harusnya dia tidak salah bicara tentang salib, ya enggak? Iya dong, harusnya dia tidak salah bicara tentang salib. Tetapi faktanya Quran salah bicara tentang salib. Nah, apakah itu artinya huwal awalu itu cocok untuk Allah SWT? Tetapi itu justru cocok buat Tuhan Yesus kita. Kenapa? Yesus itu huwal awalu wal akhiru, alfa omega, wa huwa bikulli syai'in alim. Yes, Yesus itu adalah maha mengetahui segala sesuatu. Apakah Allah SWT itu az-zahiru? Yang az-zahiru menurut saya itu justru Yesus. Az-zahiru itu apa? Az-zahiru adalah yang maha zahir, yang kelihatan, yang nyata gitu loh. Jadi kalau Islam itu mau jujur dengan kitab mereka, maka mereka akan menyusul saudara-saudara mereka, teman-teman Islam yang lain yang sudah berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ini adalah tahun luar biasa, teman-teman Muslim. Mari keselamatan itu adalah jangan bergantung kepada agama-agama nenek moyang. Ya, Anda Islam kenapa? Karena orang tua Islam. Ya, ada orang Kristen kenapa? Karena orang tua Kristen. Apakah kalau Anda Kristen terus Anda tahu bahwa tentang kekristenan yang sebenarnya, banyak orang Kristen yang hidupnya kurang greget, ya, santai-santai saja. Karena itu mari carilah Tuhan yang hidup itu. Saya kira begitu kesaksian saya, Pak Paul.
Luar biasa. Kita nggak janjian ya. Tadi saya barusan baca WhatsApp-nya Bu Maya loh. Malah sudah benar-benar sehati ini kita nih malam ini. Nggak janjian bisa tiba-tiba saya mantap sekali Bu Maya harus bersaksi nih. Tadi saya ada satu pertanyaan ya Bu Maya. Apa tuh? Tentang mujizat. Waktu melihat bahwa di dalam agama sebelumnya tidak ada mujizat dan Bu Maya melihat sekarang ada banyak mujizat di dalam kekristenan, di dalam. Bu Maya sendiri pernah mengalami mujizat apa dalam hidup Bu Maya? Saya percaya Yesus itu adalah mujizat. Tidak seorang Muslim pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan karena Yesus sendiri yang datang kepada saya. Saya nggak pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Enggak lah. Tidak seorang Muslim pun yang akan bisa percaya. Tidak akan. Amen. Kalau bukan karena Yesus sendiri yang datang kepada kami. Memang, itu adalah mujizat terbesar. Itu adalah hadiah terbesar bahwa saya bisa percaya kepada Yesus. Ya, ini saudara-saudara yang pasangan hidupmu masih Muslim, Anda dengar tuh ya, hanya mujizat. Jadi jangan putus asa ya.